Salam sejahtera, Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenankan saya, Edi Andriat, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga, untuk mempresentasikan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata ini akan kami rangkum dalam beberapa hal. Yang pertama nanti berisi tentang latar belakang, kemudian tujuan, tolok ukur yang akan dicapai, kemudian dukungan yang dibutuhkan, lini masa tindakan, dan nanti akan ditampilkan juga video mengenai membuat keyakinan kelas, serta video tentang diseminasi ke rekan sejawat. Bapak Ibu yang saya hormati, visi SMK Negeri 2 Salatiga adalah menciptakan tamatan yang berakhlak mulia dan kompeten sesuai di bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan usaha secara terus-menerus dalam menumbuhkan karakter mulia tersebut melalui budaya positif. Penerapan budaya positif dilakukan dimulai dari kelas, lingkungan, sekolah, dan juga keluarga. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi tentang budaya positif harus selalu ditularkan kepada sebanyak mungkin murid dan juga sebanyak mungkin guru. Adapun latar belakang aksi nyata kami adalah salah satu budaya positif yang masih perlu ditingkatkan adalah implementasi di bidang disiplin positif. Salah satu bagian dari positif di sekolah adalah mewujudkan disiplin positif bagi para murid. Disiplin positif diimplementasikan dalam penerapan keyakinan kelas dan restitusi. Oleh karena itu, guru harus memahami tahapan-tahapan membangun disiplin positif sebagai upaya mewujudkan visi sekolah. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah mempraktikkan pembentukan disiplin positif dan menyebarkan pengetahuan disiplin positif kepada guru lain. Ada dua tahapan kegiatan aksi nyata yang dilakukan, yaitu mempraktikkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah mendiseminasikan pengetahuan disiplin positif restitusi kepada guru lain sebagai upaya menyebarkan budaya positif yang lebih luas. Adapun tolak ukur aksi nyata kami nanti terwujud minimal satu kelas yang melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Dan juga yang kedua adalah terlaksananya kegiatan diseminasi disiplin positif untuk komunitas atau guru lain. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan juga pemangku kepentingan. Berikut adalah gambaran tahapan implementasi budaya disiplin positif. Yang pertama adalah kita harus koleksi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita review, kita ubah aturan-aturan yang masih bernada negatif menggunakan kalimat diubah menjadi kalimat positif. Kemudian dari peraturan dengan kalimat positif tersebut kita rujukkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Pada aksi nyata ini kita akan fokus tentang langkah akhir, yaitu menyusun keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi video aksi nyata kami saat menyusun keyakinan kelas. Silakan nikmati. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Tentu ada yang tidak terlalu baik, ada yang
Tapi jawabannya selalu Baik. itu adalah karena ungkapan semangat kalian untuk selalu lebih baik. Ya, kami menghargai itu. Baik, siang ini saya akan sedikit cerita mengenai apa namanya ya, motivasi dan bagaimana tentang kalian akan menjalani hidup masa depan. Kita di SMK 2 tinggal sekitar setahun lagi dan kalian nanti akan masuk kelas 3, kemudian terjun ke masyarakat. Dan ada yang bekerja, melanjutkan dan sebagainya. Dan setiap anak pasti saya yakin memiliki cita-cita sendiri, punya gambaran dunia yang kalian inginkan nanti seperti apa, dan seperti itu. Dan secara bawah sadar kalian akan berusaha mencari atau mengejar dunia yang kalian inginkan. Kan begitu kan? Apakah ada yang menginginkan kalian besok hidupnya rekoso seperti itu? Pasti pengen. Nah, sukses. Nah, sekarang kategori sukses dari setiap anak pasti beda-beda. Kategori sukses dari kalian itu pasti beda-beda. Yang disebut sukses itu seperti apa? Kan begitu ya. Kamu besok cita-citanya jadi apa? Pengusaha. Nah, itu. Kenapa milih pengusaha? Saya jadi bos ya. Nah, dia salah satu. Karena kalau sudah jadi bos tentu kamu ingin apapun bisa. Mau beli Pajero bisa, mau beli Fortuner bisa, mau beli rumah yang seperti apa. Kalau sudah kaya juga seperti itu. Menurutmu apa? Suksesmu gimana? Bermanfaat bagi orang lain. Contohnya manfaat untuk orang lain. Jadi guru atau dokter. Dulu dokter. Tapi belum jelas kamu pengen jadi apa? Belum. Masih mencari. Ya. Tapi bayangan hidupmu nanti yang kamu capai kira-kira seperti apa? Saat kamu sampai titik itu, entah itu pekerjaan kamu. Pekerjaannya tuh ya terserah, tapi yang penting itu berkecukupan. Cukupan. Ya, hampir mirip. Rata-rata memang mengejar ke sana. Tetapi saya yakin yang lain juga pengen kaya, pengen hidupnya mapan, pengen piknik ke Paris, Kapadokia, ya dan sebagainya. Tetapi perlu kamu ingat, tadi saya ingat artinya ingin hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi melalui jadi pengusaha lah, mau jadi apalah, dia belum menentukan pilihannya. Tetapi yang perlu kamu perhatikan bahwa untuk mencapai itu kalian berbahagia tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membahagiakan orang lain. Dan untuk mencapai itu tentu tidak mudah kan seperti itu. Harus ada usaha-usaha yang dilakukan. Dan yang terpenting karakter. Ya. Bolehlah kamu jadi pengusaha, bolehlah kamu mungkin jadi guru atau dokter, bolehlah yang lain mungkin saya pengen jadi tentara, silakan. Guru, tentara, dokter dan sebagainya itu kan membawa hati. Karakter itu akan terbawa terus. Mungkin jadi pengusaha, tapi kalau karakternya nggak bagus, ya hidupnya tentu juga tidak tenang, tidak nyaman seperti itu. Pengusaha tetapi kelakuannya jahat dan sebagainya juga nggak baik. Nah, setiap hal itu tentu harus ada aturan mainnya. Seperti di SMK 2 banyak peraturan-peraturan yang dibikin. Kemarin ikut di apel nggak? Yang kena pasal ada nggak? Banyak. Apa? Rambut, kaos kaki. Nah, kenapa harus ada aturan-aturan seperti itu? Itu sebetulnya untuk mendidik kita untuk bermasyarakat besoknya. Kamu ada aturan berkendara dengan sepeda motor, ada dan sebagainya. Selalu ada aturan yang nanti untuk mengarah ke ketertiban dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba membuat, kita kan punya aturan besar, aturan sekolah, ada aturan negara. Saya pengen punya aturan kelas yang kamu yakini di kelas ini berlaku untuk sebagai latihan nanti di masyarakat juga hal ini pasti penting.
namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kumpulan dari hal-hal yang kamu yakini dari kebajikan yang berlaku universal. Saya yakin semua anak diajari Pak Kiai lah, Pak Pendeta dan sebagainya, melalui kitab suci, melalui aluran dan sebagainya pasti diajarkan hal baik. Ya. Implementasinya bisa banyak hal. Ya. Contohnya sopan santun. Ya pasti kan semuanya mengajarkan sopan santun. Itu yang kita yakini. Adab ya dan sebagainya. Nah, saya pengen mengkolek kira-kira hal-hal positif apa, ya, hal-hal positif apa dari kalian yang akan kita lakukan di kelas ini. Ya. Jadi misalnya tadi sopan santun, ini adalah kesepakatan kelas kita untuk setiap anak harus berlaku sopan. Sopan kepada sesamamu apa Pak Guru Dok? Semua. Ya. Nah itu kan artinya kita harus bersopan pada teman sendiri maupun ke guru maupun tamu dan yang lain, kan seperti itu yang kamu mau kan. Nah itu yang, nah kesopanan itu dan sebagainya yang nanti akan saya rekap itu kita yakini sebagai keyakinan kelas kita dan sebagai pegangan kita. Jadi nanti kalau misalnya mau tidak sopan berarti kita melanggar kesepakatan kita. Ya. Kita bermain di satu kelas saja dulu lah. Ya. Ini nanti kita bisa kembangkan ke luas tadi, ke sekolah, ke negara dan sebagainya. Tapi kita akan mencoba keyakinan kelas ini yang berlaku aturan di sini di kelas. Seperti itu. Oke, saya akan punya kertas dan nanti kamu tulis sedikit, nanti saya akan bagikan, kemudian kita bacakan keyakinan kelas kita. Oke, saya punya sticky note, ya. Nanti kamu tuliskan hal-hal positif apa yang menurutmu itu bagus. Satu saja, karena saya yakin semuanya memiliki hal positif dan nanti kita akan kolek, ya. Dan apa yang hal positif itu yang akan kita tuliskan itu nanti akan menjadi budaya kelas kita, ya. Menjadi adat kelas kita. Adat kelas kita adalah bicara sopan, misalnya. Adat kita adalah nanti terserah kamu, ya. Oke, ini saya bagikan. Silakan ngambil satu-satu, keliling, nanti tuliskan. Nanti kalau sudah selesai, saya punya kertas, kita tempelkan di sini dulu. Nanti kita akan bacakan satu-satu yang kalian tulis, ya. Namanya keyakinan kelas, ya. Dalam upaya melaksanakan budaya positif itu ya, budaya yang positif. Oke, ini saya bagikan. Ini banner warna-warni saya bikin. Ayo. Skip balik itu. A few moments later. Kelas kita akan bacakan yang lantang, mulai dari kiri ke kanan. Nanti kalau ada yang tidak setuju, bilang tidak setuju. Kalau itu setuju, kita sama-sama setuju, ya. Oke. Sekarang silakan. Yang pertama. Yang pertama, bertanggung jawab dalam memakai kelas beserta peralatannya. Ya, bertanggung jawab menjaga penggunaan kelas. Setuju? Setuju. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, jujur. Jujur. Apakah ada yang tidak setuju kalau kita berlaku jujur? Wah, ya. Ya, kita semuanya harus berlaku jujur baik kepada teman maupun pada guru, pada siapapun. Di kelas ini kita itu. Terus yang ketiga, tertib. Tertib itu luas sekali. Bisa tertib waktu, tertib seragam, ya, tertib bicara juga. Setuju? Yang keempat,
kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kita sudah juga membuat jadwal piket. Sehingga kalau ada jadwal piket harus kita laksanakan. Siapapun yang kena piket harus menjaga melaksanakan piket, dan juga saat pelaksanaan juga dijaga kebersihannya, jangan kotor-kotor. Seperti itu, setuju? Setuju. Yang kelima, ketika berjalan di depan orang, alangkah baiknya sedikit membungkukkan badan. Ya, membungkukkan badan saat berjalan di depan orang. Sopan santun. Oke? Oke. Terus? Yang keenam, membantu mengapresiasi hasil kerja orang lain. Ya, maksudnya memuji hasil pekerjaan orang lain, tidak mencela. Memuji, tidak mencela. Mengapresiasi itu maksudnya seperti itu. Setuju? Setuju. Jadi jangan sekali kalau praktek koncone orang jadi, oh goblok kan hasil goblok. Ya, hargailah usaha temanmu. Apapun yang terjadi, kalau misalnya gagal, berarti seperti tadi membantu temannya. Sudah sepakatan itu ya. Jangan mau digoblok-gobloknya, enggak model begitu. Kelas ini tidak seperti itu. Selanjutnya, Yang ketujuh, saling menghormati antar sesama. menghormati sesama. Artinya kabeh awake dhewe rata. Berasa pandang lebih kaya, lebih miskin, dan gaya pandang itu. Kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama SMK 2. Maksudnya seperti itu. Ya, menghargai sesama. Setuju? Setuju. Lagi. Yang kedelapan, toleransi. Toleransi itu luas, tapi mungkin yang dimaksud toleransi dalam hal beragama. Jadi nggak usah bahas agama yang kelas ini. Ya, agama itu adalah keyakinan masing-masing. Ya, keyakinan masing-masing. Kamu ngomong merah, kuning, hijau. Ya, ada hijau, ada lampu hijau. Di sini sepakat hijau. Kalau di tempat lain bisa jadi merah, kuning, biru. Kalau kamu lari ke mana? Madura, biru sama hijau itu sama. Ya. Oh, lampunya sudah biru, kan seperti itu boleh. Sama. Ya karena toleransi, ya udah kita sepakati karena dia yakin bahwa warnanya itu adalah biru. Ya. Apalagi? Rendah hati, omongannya rasa dhuwur-dhuwur. Ya, ngomong ya sing sama dia biasa, ya. Ora kelas iki omongane dhuwur-dhuwur, nyaklak dan sebagainya. Rendah. Tidak hanya omongan, perbuatan juga. Wah, kalau saya dulu aku enggak omongan, enggak gitu, ya. Rendah hati itu ramah kepada semua orang, bisa menerima semua orang. Sepakat? Yang selanjutnya, tidak terlambat datang ke kelas. Wih, ngapain? Ya. Setuju? Setuju. Jadi tidak terlambat, ya. Kalau pulang terlambat boleh? Ya. Kan tadi harus datangnya. Kalau pulangnya, nanti jam 5 sekali-kali tidak apa-apa. Lagi. Saling memaafkan. Jadi nek ana sing sebelum kelas ini keluar, sebelum kamu pulang, kalau ada kelas dengan temanmu, ketersinggungan dengan temanmu harus beres di sini dulu. Jangan pulang dulu sebelum beres. Ya. Kalau kamu nggak berani bisa menyelesaikan sendiri, kamu bisa hubungi saya atau ngobrol dengan saya. Pak, ini ada masalah hari ini. Ngobrol sebelum pulang semuanya harus clear. Artinya memaafkan. Setuju? Setuju. Karena gedem-gedeman, saya gedem-gedem sesuai ketemu meneh harus rumah. Ya. Jadi beres langsung. Terus Menghargai sesama. Ya, sudah paham. Jadi nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh merendahkan. Ya. Oke. Ceritanya kamu capek gantian. Oh ya. Ya. Apa cewek sekarang suara cewek? Oh. Tenaga teki ya. Rendah hati.
Ya. Enggak. Ini salah. Menghargai. Menghargai sesama. Ayo, Apa ini loh? Nih ya lagi. Mengajak teman beribadah. Ya, ada teman beribadah. Jadi kalau pas waktunya Jumatan dan sebagainya, ada yang tidak ada aja. Soal dia mau tidak, sebenarnya kamu sudah menyelesaikan keyakinan kelas kita mengajak. Ya. Wah, terus apa? Aku titip baik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya disiplin. Disiplin. Saya setuju ya. Lagi. Menerapkan 5M. 5M. Sudah paham 5M belum? Sudah. Ya. Jadi resik, rapi, ringkas, balik, ya rawat, rajin. Ya. Oke. Solidaritas tinggi. Solidaritas itu sama seperti toleransi tadi. Ini maksudnya kalau temanmu lagi agak susah, ya solider, ya. Empati, solider. Oke ya, nek kancamu nang sing liya tidak masuk sakit dan sebagainya. Empati ini jarang. Kejar siapa yang sakit, kenapa sakit, terus perwakilan kelas kunjungi. Seperti itu adalah implementasi dari apa tadi? Solidaritas. Ya. Kalau ada yang kesusahan atau ada yang lain berat, dibantu, itu artinya solidaritas. Oke. Saling menjaga. Saling menjaga. Menjaga maksudnya apa tadi? Menjaga hati. Ya, maksudnya ki nek koncone misalnya berbuat yang nanti merugikan kan gak nono itu ya, itu salah satu menjaga. Peduli. Jadi aja uripmu, aja dirimu sendiri. Kancamu agak kesusahan, tak ajari seperti itu peduli. Aku kira demikian, ya diajari, ya berbagi seperti itu. Setuju nggak? Terus tanggung jawab. Nek barang aku kelas diresiki, yang kalau merusakkan diganti dan sebagainya. Terus Tidak main HP saat pelajaran. tidak main HP. Yang main HP kan dia bukan saya. Ya. Lagi? Tenang atau kondusif saat pembelajaran. Oke, ya, kondusif, tenang. Terus? Menyayangi teman. Ya. Siapa yang pengen disayang? Ya, maksudnya itu ya tadi empati dan sebagainya, maksudnya seperti itu. Ya. Terus? Saling membantu. Saling membantu, ya. Tadi sudah disebutkan saling membantu. Lagi? Kerjasama tim. Kerjasama. Selalu ada kerjasama. Ya. Baik, ini keyakinan kelas kita. Nanti saya tempel di belakang untuk mengingat-ingat bahwa kamu sudah terjadi kelakuan seperti ini. Ya. Ini menjadi budaya kita, menjadi budaya positif yang harus kita laksanakan bersama-sama. Oke? Ya, ini adalah keyakinan kelas kita. Ini saya tempel di belakang. Nanti kita akan untuk mengingat ini. Oke, kita akan melanjutkan pelajarannya. Kita akan ikuti pelajaran berikut. Baik, terima kasih sudah menyampaikan aspirasi, sudah memberikan kontribusi kepada kelas ini untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Demikian tadi adalah aksi nyata tentang pembentukan keyakinan kelas yang merupakan adalah aksi nyata yang pertama kali. Selanjutnya, mari kita ikuti dokumentasi video dari diseminasi
mengenai disiplin positif kepada guru-guru lain. Video ini menampilkan bagaimana kami mempresentasikan budaya disiplin positif ini kepada guru lain melalui webinar. Mari kita ikuti dokumentasi webinar ini tentang disiplin positif kepada guru-guru lain. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di ruangan Zoom ini. Undangan yang sudah kami sebarkan bahwa kami akan menyampaikan presentasi, akan memberikan sedikit pengetahuan berkaitan dengan membangun budaya disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing berkaitan dengan membangun budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita semua adalah bekerja di ladang pendidikan, di mana disiplin merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk membentuk karakter anak didik kita. Oleh karena itu, salah satu metode baru berkaitan dengan penegakan disiplin untuk membentuk karakter anak didik kita, yaitu tentang restitusi. Nanti akan saya jelaskan akhir sesi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebentar lagi akan menyampaikan presentasi, namun sebelumnya saya beberapa lah memperkenalkan diri dulu dengan dari mana, karena ini undangan bebas kami sebar melalui grup-grup WA begitu. Mungkin saya agak tertarik ini dengan Pak Yanuar Sengguru. Mohon perkenalkan diri Pak. Ya, saya Pak Edi ya. Ya. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yanuar Ferdinand Guru. Saya mengajar di SD Sidorejo Kidul 2. Mengajar apa Pak? Ya, saya di SD Sidorejo Kidul 2 mengajar pendidikan agama Kristen, Pak. Oh, ya, terima kasih Mas Yanuar Sengguru. Nah, mungkin satu lagi yang kameranya terbuka ini Pak Adam, Mbak Yarlina. Bisa memperkenalkan diri Mbak? Silakan, monggo. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yarlina Laia. Ajar di mana Bu? Saya ngajar di PAUD Alam Efata Bersinar. Oh, PAUD. Ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk menghemat waktu, mungkin perkenalkannya dua saja, dan saya akan mulai share screen tentang presentasi kami. Itu ya Bapak Ibu, saya akan mulai share screen. Apa sudah nampak Bapak Ibu? Sekarang.
Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Oke, satu dulu. Baik, saya akan mulai presentasi. Baik, judul presentasi kami adalah disiplin positif dalam rangka membangun budaya positif sekolah. Perkenalkan, nama saya Edi Andrea, guru SMK Negeri 2 Salatiga, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 SMK Kota Salatiga. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan selama presentasi, mulai dari paradigma belajar, motivasi perilaku, 5 kebutuhan dasar, positif kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, skill 3, restitusi, dan penerapannya. Baik, yang pertama saya akan mengajak Bapak Ibu sedikit bermain gitu tentang trapesium kehidupan. Jadi di awal di sini kita lahir, kemudian sekolah di TK Taman Kanak-kanak, kemudian masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Dan tidak terasa kalau saya umur 23 mulai bekerja setelah selesai kuliah di Semarang. Nah, di sini kita mulai bekerja sampai nanti umur 40 tahun kalau saya karena PNS. Kemudian selesai dan kita menikmati masa pensiun. Nah, posisi saya sekarang di sini di umur 50 tahun. Nah, di sini ada titik merah dan titik biru. Ini ada artinya cukup penting. Bapak Ibu bisa orek-orek sendiri di kertas boleh atau di meja. Saya akan membuat pertanyaan sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali dan mungkin nanti ada satu atau dua yang bisa mempresentasikan. Baik, titik biru ini adalah kalau saya adalah titik biru ini adalah suatu kejadian saat masa sekolah, bisa dari TK sampai kuliah, yang Bapak Ibu masih ingat. Yang kejadian itu membuat Bapak Ibu semakin bersemangat, semakin maju untuk belajar seperti itu. Kalau saya kejadian yang bersemangat itu adalah saat saya ikut lomba di tingkat SD waktu itu, dan saya maju hingga sampai ke tingkat kabupaten. Dan di tingkat kabupaten saya kalah. Nah, guru saya kemudian mendekati bahwa menguatkan hati saya bahwa kamu bagi saya tetap pemenang karena kamu sudah mengeluarkan kemampuanmu untuk lomba dan menurut Bapak kamu menang. Suatu saat kamu akan menang dan kamu akan mendapat kemenangan yang lain. Dan itu masih saya ingat dan sampai sekarang. Umur saya sudah 50 tahun. Waktu itu saya umur 6 SD. Dan itu masih saya ingat. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengingat kembali kejadian apa yang dari Bapak Ibu guru itu yang bisa menguatkan hati Bapak Ibu. Kemudian titik merah ini adalah saat SMP. Ini adalah kejadian di mana guru saya mengejek tulisan saya. Tulisannya saya kan jelek sekali. Dan itu disampaikan di depan kelas. Membuat saya malu sekali. Bahwa tulisan saya tidak dibaca lah dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih ingat. Umur saya waktu itu ya sekitar 16 tahun. Dan sekarang umur saya 50 tahun. Berarti 30 tahun lebih kejadian saya di
olok-olok di depan kelas masih ingat Bapak Ibu. Jadi kita sebagai tenaga pendidik di sekolah atau yang mungkin akan bekerja sebagai guru, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini ternyata membekas terus sampai umur 50 sekarang saya. Bahkan mungkin nanti saya pensiun, kejadian saya diolok-olok di depan kelas itu masih saya ingat. Itu Bapak Ibu. Barunya ya, bahwa apa yang kita lakukan dulu zaman dulu 30 tahun ternyata saya masih ingat. Oleh karena itu, apa yang akan kita tanamkan pada anak didik kita sehingga akan diingat sampai puluhan tahun ke depan. Apakah kita akan menanamkan ingatan positif yang membangun atau ingatan negatif yang malah menghancurkan. Nah ini dari sini Bapak Ibu berangkat kita tentang disiplin positif ini, yaitu bagaimana menanamkan jangan sampai kita menanamkan hal negatif yang itu menyakiti anak hingga puluhan tahun ke depan. Sekarang kita akan melihat dari sisi anak, dari sisi siswa, bahwa siswa kita itu memiliki kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam dimaksud adalah anak itu nggak bisa memilih saya menjadi anak siapa, saya lahir di mana, saya punya hobi apa, passion apa, warna kulit apa, itu nggak bisa memilih mereka. Itu yang kita sebut kodrat alam. Bahwa ada yang senang matematika, ada yang senang seni dan sebagainya, itu semuanya kodrat alam. Dan anak juga hidup ada kodrat zamannya juga, bahwa mereka hidup di zaman sekarang di banyak HP dan sebagainya. Beda dengan kita dulu waktu kecil mungkin mainannya gobak sodor, mainannya petak umpet dan sebagainya. Tentu beda hal yang dialami oleh anak zaman dulu dan zaman sekarang. Maka janganlah paksa anak itu menjadi diri seperti kita. Jangan paksa mereka diukur seperti kita, karena mereka bukan kita dan mereka hidup bukan di zaman kita sekarang, waktu zaman dulu. Jadi mohon Bapak Ibu disadari bahwa anak-anak ini memiliki kodrat alam dan zamannya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pendidik yang harus berkecimpung mendidik anak ini menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang pendidik itu seperti petani. Dan anak-anak itu adalah benih-benih yang harus kita rawat, untuk kita tumbuhkan. Jadi kita tugasnya adalah memupuk, membuang hama, memberi sinar yang cukup, membuang penyakit dan seperti itu, agar benih itu tumbuh maksimal. Dan perlu diingat bahwa benih itu berbeda-beda. Ada benih jagung, ada benih padi. Maka kalau kita diberikan benih jagung, ya tumbuhkan sebagai jagung yang baik. Kalau itu adalah benih padi, ya jadikan padi yang baik. Jadi petani yang sukses itu bukan membuat padi tumbuh menjadi jagung, tidak. Tapi bagaimana benih yang diberikan kepada kita bisa kita rawat, bisa tumbuhkan menjadi benih yang sesuai kodratnya, padi ya padi, jagung ya dengan maksimal. Itu Ki Hajar Dewantara sudah memberikan gambaran seperti itu. Dan masih ingat ya Bapak Ibu, ini logo Tuturi Handayani itu adalah dari Ki Hajar Dewantara, di mana slogannya sudah kita hafal, ing ngarsa sembrodo, ing madya mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kita sebagai pendidik itu bisa berada di depan, bisa menjadi teladan kita sebagai contoh kepada anak didik kita. Kita juga bisa melebur dengan anak-anak bersama-sama di tengah membersamai anak-anak untuk memberikan dorongan semangat kepada mereka. Dan
kita juga bisa berada di belakang murid sebagai mendorong untuk maju. Jadi kalau ketiga ini dirangkum, sebetulnya kita tugasnya adalah menuntun mereka. Anak-anak itu seperti kertas yang putih yang ada tulisannya samar-samar. Tugas kita adalah bagaimana tulisan itu bisa muncul, bisa dibaca. Itu Pak Ki Hajar Dewantara menyampaikan seperti ini. Nah, menuntun kemana agar yang dimaksud Ki Hajar Dewantara ini adalah tujuan dari pendidikan kita, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah tujuan pendidikan kita, agar mengantarkan anak menuju ke keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, sesuai kodratnya sebagai manusia pribadi maupun sebagai masyarakat. Itu tujuan kita. Jadi bagaimana kita seorang pendidik, goalnya adalah itu Bapak Ibu. Bagaimana memberikan potensi anak bisa maksimal untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, agar mereka bisa hidup berbahagia sebagai pribadi maupun masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah setiap anak mau dituntun, diarahkan untuk mencapai kekuatan kodratnya? Karena kita paham bahwa setiap manusia itu merdeka. Kita memiliki kehendak pribadi, bebas menentukan apapun di diri kita. Kita punya permainan sebetulnya. Jadi Anda boleh menggenggam tangan Anda, kemudian biarkan teman-teman Anda berusaha membuka genggaman Anda. Boleh sambil cubit, boleh sambil kritik, dan sebagainya. Genggaman tangan Anda tidak akan terbuka kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan bahwa itu akan dibuka. Kan seperti itu nih. Nah, itu ya bukti bahwa kita memiliki kehendak sendiri untuk apa yang harus kita lakukan. Kita memiliki kendali untuk diri kita sendiri. Dan kita juga ingat, setiap perilaku kita pasti ada tujuannya. Saya masuk sekolah tujuannya apa? Saya bekerja tujuannya apa? Saya mandi tujuannya apa? Dan kita adalah makhluk independen. Siapapun tidak bisa mengontrol kita kalau bukan kita sendiri. Nah, kehendak bebas ini yang akan dengan menuntun tadi, pasti akan terjadi sedikit berhadapan. Kita menuntun, mereka kadang tidak mau dan sebagainya. Kenapa? Nah, kita masih teruskan tentang motivasi perilaku. Ini tadi disampaikan bahwa kita memiliki kehendak bebas dan kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita cermati dari para ahli bilang bahwa setiap perilaku ada 3 hal yang mendasar. Bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita pakai helm, tujuannya bukan untuk keselamatan dalam hati kita, tapi karena biar tidak ditilang. Nah, kadang-kadang seperti itu. Saya masuk sekolah kurang dari jam 7, tidak terlambat, karena saya tidak ingin dipotong gaji. Nah, seperti itu. Itu ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa juga saya akan melakukan sesuatu karena ingin imbalan atau penghargaan. Para tukang mengerjakan bangunan dan sebagainya karena dia mengharapkan imbalan di hati aku. Atau karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya punya anak yang senang naik gunung. Kenapa sudah naik gunung dan sebagainya? Ya, karena dia memiliki nilai-nilai yang dipercaya bahwa naik gunung itu ada nilai positif yang bisa dikejar seperti itu. Mungkin bagi yang lain, apaan naik gunung? Ya, karena setiap orang memiliki kriteria nilai mereka sendiri. Nah, itu motivasi perilaku. Nah,
perilaku manusia juga didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Di setiap kegiatan orang, kalau kita terucut, sebetulnya mengarah ke 5 hal ini, Bapak Ibu. Yaitu mengenai bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologi. Mungkin ada petani, ada pencuri, melakukan pencurian, ada buah atau apapun, karena kelaparan. Itu dia melakukan itu karena lapar. Tapi ada juga dia melakukan sesuatu karena penguasaan. Saya bisa pengen beli mobil dan sebagainya, karena saya dengan mobil saya bisa kemanapun. Bisa jadi tindakan yang dilakukan karena butuh kasih sayang. Mungkin kita menghadapi anak-anak yang agak bandel, agak rewel dan sebagainya. Itu mungkin kalau kita buka, kita ontek, sebetulnya mereka hanya butuh diperhatikan. Ada juga kesenangan. Mungkin kita menemukan anak yang senangnya beto koncone, goda ganggu temannya, karena dengan mengganggu itu dia merasa senang. Juga kebebasan. Ada anak yang nggak suka rambutnya pendek dan sebagainya. Juga ungkapan dari rasa kebutuhan akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan masalah dan sebagainya, sebetulnya kita bisa ontai sebetulnya mereka butuh apa toh dari 5 hal ini. Nah, oleh karena itu kita bisa mengarahkan hal ini, apa namanya? Saya agak cepat Bapak Ibu, saya sudah diperingatkan. Baik, jadi kita bisa ontai bahwa otak manusia itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada otak reptil, mamalia atau primata, dan otak luhur. Otak reptil itu bagaimana bertahan hidup, yang menggerakkan jantung, paru-paru, dan sebagainya. Kita juga memiliki otak primata atau mamalia yang mengatur emosional, dan ada otak luhur atau otak manusia. Nah, ini yang agak berat ya, maksudnya butuh yang membedakan kita dengan binatang ya. Nah, sekarang kembali ke masalah bagaimana menuntun tadi di depan. Kita akan menuntun mengarahkan anak itu biasanya dikaitkan dengan disiplin. Bagaimana mengendalikan murid itu agar disiplin. Nah, agar disiplin itu biasanya sekolah atau dimanapun kita akan membuat peraturan-peraturan yang didasarkan pada norma-norma kebajikan universal. Nah, jika peraturan itu dibuat, biasanya ada kaitannya dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan resiko. Hukuman penghargaan ya misalnya helm, kamu tidak pakai helm berarti kena denda. Konsekuensi misalnya kita menjatuhkan, memecahkan benda ya kita harus mengganti, itu konsekuensi. Nah restitusi ini nanti yang kita bedah yaitu menguatkan, karena pelanggaran bukan dihukum atau dikonsekuensi tapi dikuatkan untuk apa namanya dia menjadi pribadi yang lebih baik, dia belajar dari kesalahan. Nah, pengendalian tadi kalau dikerucut lagi ada 5, yaitu bagaimana dia melalui hukuman, melalui rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kadang kalau kita menemukan anak-anak yang melanggar, kadang-kadang langsung push up, itu penghukum. Atau bisa saja kita bilang, nah kamu tidak kasihan dengan saya, saya sudah menyapu bersih-bersih, kamu harus, kamu mengotorkan lagi, apa kamu tidak kasihan dengan saya? Itu membuat anak merasa bersalah. Dua hal ini bersifat negatif, membuat anak merasa sedih, merasa pribadinya menjadi gagal gitu.
Bisa juga sebagai teman. Kita membelai anak-anak itu, terus apa-apa, tidak masalah, kamu salah, dan sebagainya. Sebagai pemantau, yaitu sebagai apa namanya, seperti polisi. Kamu salah, hukumannya ini. Nah, yang terakhir, mengontrolnya menggunakan manajer. Kita bagaimana berkomunikasi agar anak yang salah ini bisa dikuatkan. Ini nanti kita akan masuk ke bagaimana menjadi manajer dalam hal disiplin positif. Jadi kalau kita petakan, ini tadi menghukum, membuat rasa bersalah itu semuanya berlaku negatif, membuat anak merasa gagal. Teman dan pemantau itu berlaku positif, identitas sukses. Dan manajer itu kontrolnya bukan secara eksternal, bukan kita yang mengontrol, tetapi bagaimana menumbuhkan kontrol ke diri anak yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Jadi motivasi anak mengikuti aturan itu dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini yang akan kita tuju betul. Bagaimana membuat disiplin muncul dari anak secara pribadi, bukan karena hukuman, bukan karena mereka buat bersalah atau kita belain seperti teman atau sebagai polisi, ya, tetapi kita akan berlaku sebagai manajer. Nah, bagaimana hal itu kita susun? Yaitu kita harus merubah dulu peraturannya. Aturan dibuat mestinya bernilai positif, tapi kebanyakan ada juga aturan yang dilarang bernada negatif seperti itu kurang bagus juga. Itu harus kita ubah. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengubah dengan membuat keyakinan kelas. Ubah aturan-aturan yang berkalimat negatif berubah menjadi positif. Kemudian kita kerucutkan bagaimana nilai kebajikan apa. Misalnya jangan terlambat. Itu adalah menghargai waktu. Jangan membuang sampah. Itu artinya adalah kebersihan. Nah, seperti itu. Kita akan melangkah seperti itu. Kemudian kita buat kesepakatan dengan anak-anak di kelas itu. Maka muncullah keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Jadi anak-anak silakan menulis hal positif apa yang akan kita laksanakan di kelas ini. Kita tanggung jawab, jujur, tertib, dan sebagainya. Nah, kita tempelkan sebagai aturan di kelas itu. Cara mengaturnya seperti itu. Nah, inilah tiga restitusi yang saya maksud tadi. Saat kesepakatan kelas yang tadi kita bikin, ya, tentang kejujuran, tata tertib, tentu kan pasti ada yang melanggar. Nah, kalau kejadian yang melanggar bagaimana? Inilah obatnya, yaitu restitusi. Bukan hukuman, bukan juga konsekuensi, tetapi restitusi. Apa itu? Yaitu tindakan yang dilakukan ada 3 tahapan. Menstabilkan, memvalidasi tindakan, dan menyayangkan keyakinan. Hasil restitusi ini, karakter murid akan dikuatkan, dan kemampuan evaluasi diri, dan juga tidak menyakiti murid. Dan murid bisa kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya. Ini restitusi menurut para ahli sampaikan memperbaiki kesalahan dan mereka bisa menguatkan karakternya sendiri. Ini 3 langkahnya, tahap-tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Oh ya, melakukan restitusi itu dilakukan dengan dialog, ya, tanya jawab. Bukan dihukum untuk lari dan sebagainya, enggak, tapi diajak ngobrol. Kita bisa menstabilkan identitas dengan membombonglah anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Itu adalah membombong siswa.
Kemudian memvalidasi tindakan. Itu untuk meyakinkan bahwa mereka sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Dan keyakinan kelas tadi kan sudah kita pun kesepakatan. Nah, apa namanya? Anak kita ajak lagi untuk kesepakatan apa yang dilanggar. Ini contohnya begini, ada tahapan restitusi. Ini Mario, Pak Joko mendapati Mario itu lempar-lemparan di kantin. Kemudian mengenai guru kepala sekolah. Ini ditanya, kemudian mereka yakin bahwa apa yang dilakukan itu salah. Itu adalah validasi tindakan ini. Nah, apakah tahu kalian ini salah? Ya Pak, ini memang salah. Tahap kedua menstabilkan identitas. Nanti bapaknya, saya tidak mencari kesalahan, saya hanya mencari penyelesaian. Saya akan merasa senang jika kalian bisa memberikan orang baik lagi itu membombong siswa yang menstabilkan. Baru menanyakan keyakinan bahwa apa ya perbuatan kamu itu lempar-lemparan makanan itu tidak benar dan sebagainya. Ada yang dilakukan bisa lebih baik lagi, tidak hanya dengan lempar-lemparan. Nah, seperti itu. Sehingga anak dikuatkan. Baik, saya sudah membuat link bagaimana contoh menerapkan restitusi. Ada di link YouTube ini, nanti saya bagikan, Bapak Ibu bisa melihat YouTube saya. Baik, Sewu tadi ada gangguan teknis ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya tentang restitusi. Ya. Saya akan mengulang sedikit tentang restitusi. Jadi secara mudahnya restitusi ini adalah proses yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan saat anak itu melanggar kesepakatan kelas atau apa namanya, bagaimana kalau mereka melanggar peraturan. Kalau kita sekarang istilahnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi kita susun bersama-sama sebagai keyakinan kelas. Nah, jadi itu metode sekarang seperti itu yang ditawarkan. Ya. Kalau tadi saya ulang sedikit bahwa saat terjadi pelanggaran ada 5 hal yang bisa terjadi ya, penanganannya. Menghukum ya, atau membuat anak itu bersalah dan merasa menyesal atas apa yang perbuatannya itu. Kemudian bisa juga sebagai teman, ya dikuatkan dengan seakan-akan kita menjadi teman mereka, atau kita membuat hal tadi ya, sebagai pemantau, sebagai polisi lah kita. Kamu melanggar gini ya, hukumannya ini, konsekuensinya ini. Jadi seperti itu. Atau menggunakan kontrol diri manajer di mana yang diharapkan adalah yang muncul adalah motivasi intrinsik, motivasi kedisiplinan dari dalam diri. Itu yang kita harapkan seperti itu. Bukan karena disiplin karena motivasi eksternal, karena ada gurunya, ada yang memantau, bukan. Tetapi harapan kita mendidik anak ini disiplin yang kita inginkan. Positif itu adalah disiplin dengan motivasi intrinsik. Nah, untuk memunculkan ini, metodenya adalah restitusi. Seperti itu nih Bapak Ibu. Arahnya restitusi apa namanya inti dari presentasi ini. Nah, restitusi itu tindakan-tindakannya ada 3 tahap tadi saya sampaikan, yaitu menstabilkan tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu tadi yang nilai-nilai positif yang disepakati bersama. Nah, tahapan restitusi ini sebetulnya tidak harus menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menyarankan. Bisa dibolak-balik ya, sesuai dengan apa namanya
kita yang akan menangani. Ini contohnya tadi sudah sampaikan bahwa Mario sama Adi itu tadi melanggar lempar-lemparan di kantin dan mengenai paspor. Itu kan melanggar kesepakatan kelas atau hal-hal positif yang bisa dilanggar. Ini langkah pertama adalah memvalidasi, meyakinkan bahwa tindakan si Mario dan Adi itu salah. Komunikasinya seperti itu. Lempar-lemparan dan sebagainya. Nah, langkah kedua yaitu menstabilkan identitas. Itu bukan menghukum atau membuat dia bersalah, tidak. Tetapi Pak Joko ini menyampaikan bahwa saya tidak mencari siapa yang salah, tapi kita selesaikan bersama-sama masalah ini. Dia menempatkan sebagai teman, tetapi dalam rangka menstabilkan identitas, mengembalikan posisi hati si anak, gitu. Dan seperti itu. Stabilkan hati si anak. Lalu yang ketiga, ini komunikasi agar anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu melanggar keyakinan bersama. Nah, kemudian kalau di sini di contohnya, ini anak ini sudah yakin kalau dia melanggar menghormati orang lain dan lingkungannya. Karena dia lempar-lemparan, maka tidak menghormati budaya ya, dan sebagai fatwa dan sebagainya. Dan inilah hal ini yang muncul di hati anak-anak itu setelah dia merasa ini saya melanggar gitu dan sebagainya. Dan itu bukan karena Pak Joko yang kamu salah begini, bukan begitu. Tetapi karena itu muncul dari diri pribadi anak yang melanggar tadi. Itu yang dimaksud restitusi. Jadi hukuman atau konsekuensi atau bagaimana jalan keluarnya itu malah dari anak sendiri, bukan dari kita. Jadi yang menawarkan seperti itu. Jadi pertanyaannya, ya udah kamu misalnya sudah seperti ini, kamu akan memperbaiki cara apa? Mungkin anak itu akan menjawab, saya akan minta maaf, saya akan belajar lagi dan sebagainya. Saya akan menyapu halaman Pak. Itu hukuman atau konsekuensi atau apapun yang muncul dari anak itu adalah karena pilihan anak sendiri, bukan karena kita yang memaksa-maksa. Sehingga anak itu masih merasa melakukan hal itu, melakukan kompensasinya itu dengan hati yang nyaman. Itu yang dimaksud restitusi. Nah, nanti ini bisa saya copy Bapak Ibu kalau memang saya memberikan contoh bagaimana membuat restitusi pada anak di YouTube. Linknya nanti saya akan bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa coba restitusi seperti itu. Kali itu apa yang bisa saya sampaikan. Habis ini kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Itu Bapak Ibu presentasi dari kami. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang Bapak Ibu pengen tanyakan ke kami. Selama ini bisa kami jawab, kami akan coba jawab dengan baik. Monggo dipersilahkan. Ini dari Sarni, Pak. Oh iya. Silakan. Selamat malam, Pak. Oh iya, selamat malam, Sarni. Ya, Pak. Kamera karena saya baru di luar gelap, tapi saya dengar terus. Oh iya, terima kasih, Bu. Monggo. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Farni. Saya juga guru PAUD. Oh iya. Nah, pertama-tama terima kasih Pak atas presentasinya yang singkat, padat, tapi ya berisi seperti itu Pak. Yeah. Nah, terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati. Ya, menjadi pertanyaan saya, nah itu kan ya SMK ya Pak. Ya betul. Misalkan kami terapkan di PAUD itu ya
kayaknya kok ya rada susah ya Pak. Ya. Nah, kan masih kecil banget tuh Pak. Nah, bagaimana kira-kira ada nggak jalan yang maksudnya yang singkatnya untuk menerapkan di PAUD itu yang misalkan yang sederhananya misalkan untuk apa ya tadi yang Bapak jelaskan itu kira-kira sejauh mana kita bisa menerapkan ke PAUD seperti itu Pak supaya anak-anak bisa memahami. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tuhan berkati juga. Jadi metode restitusi ini sebetulnya tidak hanya untuk SMK dan untuk semua umur juga berarti. Jadi, apa namanya? Kita harus memegang inti dari maksud restitusi ini, yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi internal dari anak sendiri untuk mengikuti peraturan. Tuh, kuncinya di situ, goalnya, yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik untuk mereka bisa melakukan kedisiplinan secara mandiri, tidak perlu dipaksa, tidak perlu didorong. Nah, itu tujuannya itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa proses awalnya antara anak dan guru di kelas itu harus sepakat dulu tentang kebajikan universal itu, tentang menghormati, tentang tepat waktu, yang menghormati waktu, kebersihan dan sebagainya, itu hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk PAUD saya pikir mulai dari situ dulu. Jadi anak dikenalkan tentang kebajikan universal, bahwa ini bicara dengan orang tua tidak boleh kasar dan sebagainya. Itu adalah kesopanan. Kelihatannya masuknya kalau PAUD di sana. Kalau untuk diskusi kelihatannya kok belum waktunya ya. Jadi tahapan restitusinya baru di awal, yaitu bagaimana meyakinkan bahwa mengenalkan tentang hal-hal positif ke anak-anak. Saya pikir dari sana dulu Sati, karena untuk komunikasi, karena tadi sampaikan restitusi itu adalah bagaimana menumbuhkan motivasi. Kalau masih anak kecil bagaimana menumbuhkan motivasi, dia kan belum bisa berpikir ya secara kompleks begitu ya. Jadi menurut saya lebih awalnya adalah perkenalkan dulu dengan nilai-nilai positif dulu saja. Barangkali itu dari saya Bu Sarni, barangkali bisa menjawab apa yang menjadi kericuan Bu Sarni. Baik Pak, terima kasih ya atas jawabannya. Maju terus. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Sudah cukup? Jelas sekali Pak. Ya. Ya nanti kalau memang ingin mencari bagaimana restitusi itu, kalau dari produk saya, cari aja nama saya di YouTube, Edi Andriat. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang video restitusi. Saya bikin 2 video di sana, nanti Bapak Ibu bisa gitu langkah-langkahnya restitusi yang saya maksud. Bagaimana bukan menghukum anak, tetapi ngobrol dengan anak, mereka tahu kesalahannya dan mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tujuannya adalah seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk presentasi kami. Sekali lagi terima kasih sekali atas sudah hadir di ruangan kami mengikuti presentasi kami. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada sedikit banyak manfaat untuk Bapak Ibu dalam pekerjaan atau di rumah tangga atau sebagai orang tua juga. Ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita. Demikian presentasi ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi adalah rangkaian keseluruhan aksi nyata kami tentang budaya positif yang adalah tugas calon guru penggerak untuk modul 1.4. Semoga aksi
semoga ini bisa menguatkan Bapak Ibu, memberikan pemahaman yang lebih mengenai budaya positif, khususnya tentang pembentukan disiplin positif untuk anak kita. Terima kasih, semoga